Halo teman-teman dan warga desa Silomartani. Ini cetaknya keren sekali, udah pakai headset kayak pilot gitu kan. Oke, perkenalkan saya Danang Krisadewa. Saya adalah peserta juga KKN PPM di desa Silomartani. Kebetulan saya ada di subunit 3 yaitu Padukuhan Ngasem. Dan kali ini sesuai judulnya kami akan memberikan satu video terkait dengan pemanfaatan media digital di tengah pandemi. Nah, habis ini ada satu narasumber yang sangat keren gitu. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia narasumbernya. Halo guys, wah. Saya mencium bau-bau silver play button. Wih, Mas, punya silver play button juga toh? Wah, keren. Loh, kok namanya saya ini? Kan studi ini sampean, Mas. Oh, studi saya? Iya. Wah, Oke. Duduk, Mas. Monggo. keren nih. Sik, Mas. Kayaknya kita kok kembar ya? Iya, kok sama ya? Iya. Coba ya. Coba kita lihat nih. Wih, kembar tenan ya, Mas. Iya. Gimana Mas? Jadi gini Mas, kita kan lagi bikin video terkait dengan pemanfaatan media digital gitu. Nah, KKN. Apa temanya? Pemanfaatan media digital. Video ini. Iya, pemanfaatan media digital Mas. Gitu toh. Iya. Jadi ya itu Mas, kita mau tanya gimana sih buat memanfaatkan media digital di tengah pandemi ini gitu loh. Oke, sekarang gini, kalau kita berbicara tentang HP ya, semua orang kan punya HP pasti. Setiap orang punya HP. Masnya punya HP kan? Nah, jadi HP itu digunakan ya untuk kegiatan produktif. Kalau temen-temen nih ya, yang masih main HP buat Mobile Legend, main PUBG, Free Fire, atau bapak-bapak ibu-ibu yang masih WhatsAppan aja, sebenarnya HP yang kita punya itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada yang kita pikirkan gitu loh. Nah itu Mas, jadi kalau HP, sampean punya HP itu ya dimanfaatkan, nggak cuma buat gibai tonggo. Kok gibai tonggo? Gitu. Oke Mas, terus kan fungsi HP memang itu sebenarnya Mas. Jadi harusnya gimana nih? Kan fungsi HP memang untuk kegiatan-kegiatan Ya itu. bener Mas, fungsi HP itu memang itu. Tapi ya banyak yang bisa kita explore gitu. Banyak yang masih bisa kita gunakan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Kalau Masnya tahu kan cuma buat chatting gitu ya, buat stalking mantan, stalking Instagramnya dan sebagainya. Jangan cuma seperti itu. Bahkan kalau dari HP pun kalau kita bisa memanfaatkan itu jauh lebih besar manfaatnya, mungkin bisa dapat uang dari situ. Dapat uang Mas. Dodolan all shop. Dodolan all shop. Jualan di all shop, bikin all shop gitu kan. Ini ya masih banyak hal yang harus kita gunakan untuk tadi apa temanya, pemanfaatan media digital gitu kan di tengah pandemi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kan banyak orang yang di rumah aja. Nah kalau tadinya bekerja itu harus datang dan lain sebagainya, sekarang mau tidak mau kita itu harus Online. beradaptasi dengan HP Mas, dengan gadget yang kita punya. Jadi sebisa mungkin itu juga menunjang produktivitas tadi, sesuai dengan judul videonya kan gitu. Loh, kalau harusnya seperti apa nih Mas? Loh, kalau ngomongin seharusnya itu dipakai di masa pandemi itu seperti apa? Kalau ngomongin seharusnya itu sebenarnya bukan seharusnya ya Mas, tapi lebih kepada alat atau device yang kita miliki itu sebisa mungkin bisa mendorong produktivitas kita. Oke. Jangan cuma buat golar-golar tidur aja gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang produktif, ya kalau teman-teman yang masih kuliah, adik-adik yang masih sekolah gitu kan, itu gunakan HP ya buat belajar, buat kuliah online gitu kan, sekolah online gitu. Itu yang pertama produktif. Yang kedua itu mencari hal-hal baru sebenarnya Mas. Di tengah pandemi seperti ini kan kita punya banyak waktu untuk diri sendiri, untuk me time gitu, untuk me time, waktu buat diri sendiri. Nah waktu seperti ini tuh paling bagus untuk kita mengupgrade skill gitu, mengupgrade kemampuan diri
yang tadinya belum tahu tentang suatu hal, dari adanya pandemi ini jadi bisa tahu gitu. Oh iya. Selanjutnya tuh kita juga bisa dengerin podcast contohnya. Podcast itu juga bisa memberikan wawasan kepada kita gitu loh. Jadi kan kita belajar dari perspektif orang lain, kita belajar dari sudut pandang orang lain, belajar dari pengalaman orang lain. Dan di podcast sendiri itu jauh lebih bisa produktif menurutku. Jadi kalau di podcast kan kita cuma bisa dengerin audionya aja. Contoh kita dengerin audionya tapi kita bisa sambil masak dan sebagainya. Jadi masakannya jadi dan podcastnya juga masuk gitu. Apa. Itu enak banget mas sebenarnya mas. Terus kalau ngomongin tentang menambah wawasan, ilmu pengetahuan gitu kan di tengah pandemi ini, kalau kita memang ada niat, itu banyak banget film-film dokumenter yang bisa kalian nikmati gratis mas di YouTube. Kalau teman-teman di YouTube itu nyarinya ya jangan yang trending doang, artis-artis doang gitu ya. Aku nggak ada masalah sama artis, cuma sebisa mungkin kalian meluangkan waktu itu ya untuk meningkatkan wawasan kita. Jangan sampai kok nonton, wah nggak punya apa-apa malah waktunya terbuang mas. Ingat mas, hidup itu cuma sekali. Jadi kalau kita spend waktu kok kurang berfaedah ya kayaknya kok. Oke. Ya. Selanjutnya ya mungkin bisa baca e-book mas. Kalau dulu kita minjem buku harus ke perpustakaan, tapi kita sekarang ya bisa dari e-book mas. E-book elektronik. buku elektronik itu seperti itu. Terus mungkin yang terakhir ya kalian bisa mencoba hal baru, mungkin jadi YouTuber. Kok jadi YouTuber mas? Emang dapat duit mas ya? Loh, bukan karena dapat duit mas. Kalau konsepnya udah dapat duit dulu itu wes susah. Terus gimana mas? Jadi gini loh, kan tadi saya bilang kalau di tengah pandemi ini ya penting untuk kita mengupdate diri, mencoba hal-hal baru gitu kan. Kalau orientasi orang jadi YouTuber udah duit dulu ya wes stres mas. Stres. Sumpah wes stres. Stres mas, gimana mas? Ya jangan dipikir duitnya dulu. Intinya kalau ngomongin tentang YouTube, kenapa aku kasih contoh bikin YouTube? Bikin YouTube itu mengasah kemampuan kreatif kita. Iya. Berpikir, mencari ide-ide, kemudian eksekusi. Susah loh mas, susah loh bikin video 2 orang. Wah susah banget itu. Susah ya mas. Susah. Harus ngomong kayak orang gila sendiri gitu ya. Ya intinya gitu, melatih otak-otak kreatif dan intinya otak kita biar tetap jalan. Gitu. Kuncinya di situ. Jangan sampai pandemi kamu di rumah aja otaknya stuck gitu kan. Nah, itu udah wah wes. Jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih sekali mas. Ini mungkin kesimpulan terakhirnya seperti apa mas kesimpulannya? Kalau ngomongin tentang kesimpulan sebenarnya kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat Indonesia harusnya ya juga memanfaatkan media digital ini sebaik mungkin. Jangan malah diselewengkan. Intinya kalau kita punya waktu luang dan lain sebagainya, aku nggak masalah kalian nge-game, aku nggak masalah kalian main WA dan lain sebagainya. Cuma jangan sampai waktu kita diperbudak oleh teknologi. Seharusnya kita yang bisa mengontrol teknologi itu, bukan teknologi yang mengontrol kita. Itu sih mas. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Di mana kakak? Di Selamartani mas. Oh, di Selamartani. Ya, salam buat teman-teman di Selamartani, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa memberikan pencerahan dan inspirasi. Amin. Terima kasih buat masnya, juga buat kita semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih ya mas ya.